Halo Church, memasuki bulan kemerdekaan negara kita, tema bulan Agustus ini adalah Free from Chain, bebas dari belenggu. Saya pernah membaca bagaimana gajah sirkus bisa dijinakkan dengan cara merantainya sejak dia masih kecil atau bayi. Ia diikat dengan rantai yang terlalu kuat untuk dia bisa lepas sendiri. Sehingga setiap kali si gajah kecil berusaha melepaskan diri, rantai itu akan melukai bahkan merobek kulitnya. Rasa sakit ini dialami setiap kali si gajah berusaha melepaskan diri. Setelah berulang kali, maka ia berhenti berusaha. Saat si gajah mulai tumbuh hingga ukuran dewasa, pelatih tetap menggunakan rantai yang sama yang sebenarnya dengan mudah dapat dirusak oleh gajah dewasa. Tetapi itu tidak terjadi karena si gajah dewasa ini tanpa sadar sudah terbelenggu dalam pikirannya. Rantai itu betapapun lemahnya akan menahan gajah dewasa itu sampai ia menyadarinya. Kita sebelum mengenal Kristus, seperti gajah di ilustrasi tadi, terikat dengan rantai yang begitu kuat. Bedanya, seberapapun dewasa, seberapapun besar atau kuatnya kita, rantai itu tidak akan bisa kita lepaskan sendiri. Tetapi hanya oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka rantai yang membelenggu itu dihancurkan. Bukan karena kuat atau gagah kita, tetapi karena karya salibnya Anda dan saya terbebas dari rantai dosa. Karena darah Kristus yang membeli dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Ironisnya, seringkali pikiran kitalah seperti cerita gajah di atas. Meskipun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita masih berpikir bahwa dosa berkuasa atas hidup kita dan kita masih terbelenggu. Oleh sebab itu kita perlu memperbarui pikiran kita. Roma 6:14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saya teringat cerita kematian Lazarus ketika Yesus berkata, Lazarus, keluar. Ini seperti menggambarkan kebangkitan dari kematian rohani kita, di mana kita dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu saliblah kita dapat dibangkitkan, dibebaskan dari ikatan maut dan dosa. Tetapi kalau Anda perhatikan, meskipun Lazarus kembali hidup, dia masih terbungkus atau terikat kain kafan. Dan kemudian Yesus berkata pada orang-orang di sekitarnya, lepaskan kain kafannya supaya ia bebas berjalan. Benar Lazarus dibangkitkan dari liang kubur oleh kuasa Yesus. Tetapi Yesus sengaja meminta agar orang-orang di sekitarnya yang membuka dan melepas kain kafan yang membelenggunya dan menghalanginya untuk bisa berjalan secara leluasa. Saya percaya Tuhan bisa memakai Anda untuk melepaskan kain kafan orang-orang di sekitar Anda. Dan demikian sebaliknya, Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk melepaskan kita dari ikatan-ikatan yang kadang iblis pakai untuk menghambat dan membatasi perjalanan hidup rohani kita. Melalui ibadah hari Minggu, sharing yang dibagikan baik melalui mimbar ataupun di pertemuan kelompok kecil iCare, melalui seminar, juga melalui retreat Pasutri Together Marriage Getaway di bulan Agustus ini. Saya percaya kita akan semakin dibebaskan dari belenggu-belenggu tersebut. Sehingga kita bisa mengaminkan apabila Kristus memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Salam merdeka untuk kita semua. God bless you.